Ya, kita mulai aja ya, sambil mungkin nunggu yang lainnya biar nggak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya teman-teman. Kali ini to the point aja langsung ya, kita bakalan bahas how to be the outstanding master of ceremony. Artinya bagaimana menjadi seorang master of ceremony yang bagus, intinya seperti itu ya, yang keren. Nah, mungkin ini ada acara nggak acara sebenarnya, pertemuan ini ada khususnya buat teman-teman yang yang mau mengikuti lomba MC, dan umumnya juga bagi teman-teman semuanya di sini yang mungkin tertarik atau mungkin pernah menjadi MC atau mau menjadi MC nantinya. Ini sengaja saya blank, jadi memang saya pengen nulis langsung ketika interaktif dengan teman-teman gitu ya. Nanti abis ini mungkin kita bakal ngebahas skrip ya, utamanya bagi teman-teman yang ikutan lomba MC. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak MC itu sebenarnya apa? Coba siapa yang tahu? Halo? Halo Kak, Ya, coba Adele, MC menurut kamu itu apa? itu pembawa acara atau orang yang bertugas kayak mimpin suatu acara gitu Kak. Bawa acara, oke. Terus ada Terus, lagi yang lain? oh ya yang lain, Maksudnya selain membawa acara ada lagi yang lain? Gimana? Orang yang memandu acara bisa mungkin Kak. Ya, orang yang memandu acara. Satu lagi coba apa? Ayo. Master of Ceremony. Apa tuh MC? Ya, MC itu pengatur ya, pengatur jalannya acara. Jadi semua acara itu apa ya, si pusatnya itu ada di MC. Acara itu nggak akan bisa maju atau mundur atau delay tanpa adanya seorang MC. Nah, kemudian kenapa MC menjadi penting dalam sebuah acara? Karena MC ini adalah penghubung, penghubung antara panitia, ya, antara penyelenggara kegiatan dengan pesertanya, dengan partisipannya atau dengan tamu-tamunya. Jadi memang penting ya, MC itu rata-rata di setiap acara memang ada. Terus next ya, kira-kira tugas MC apa saja? Coba tugas MC apa aja? Membuka dan menutup acara. Oke, membuka dan menutup acara. Yang lain? itu loh Kak kayak ngelis nanti ada acara apa aja gitu loh Kak. Menyusun Gitu ya? acara. Kayak misal nanti bukan Menyusun acara. Oh ya menyusun acara nanti kayak bilang mengatur loh. Oke, kalau rundown itu disusunnya oleh panitia ya. Biasanya MC cuman Nah itu kan terima aku jadi bingung gitu ya. gitu Kak mau bilang apa gitu. Cuman kalau MC biasanya menyesuaikan kata-katanya ya, menyesuaikan bridging-nya dan lain-lain. Ya, tapi tugas MC ya yang pasti mengatur jalannya acara agar sesuai rencana. Nah Sesuai itu loh Kak yang aku rencana. maksud. Rencana apa? Rencana kegiatan, kemudian rencana waktunya, misalnya kalau udah jamnya istirahat ya istirahat, jamnya ke acara ini, ke acara ini. Kemudian, kadang-kala MC itu bertugas untuk apa ya, untuk semacam VO-nya juga. Misalnya seperti ini, ketika di sebuah acara, kalian diminta untuk membacakan naskah atau membacakan, atau misalnya lagi acara nari nih, ya biasanya kalau saya tuh acara nari, terus si panitia minta coba nanti bacain deskripsi dari tari itu. Nah, itu bisa juga. Jadi ya tergantung ya, tapi
untuk keseluruhan ya MC itu bertugasnya mengatur jalannya acara agar sesuai dengan rencana, sesuai dengan agenda, sesuai dengan waktu, dan memberikan kesan yang positif bagi acara tersebut kepada pesertanya. Jadi ya yang terlihat oleh peserta bukan panitianya, bukan seksi acaranya, bukan seksi desainnya, bukan seksi ini itunya, tapi ya MC-nya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebentar. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang MC? Kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara. Ada lagi? Kemampuan ini mengucapkan dengan lafal yang jelas. Apa? Gimana? Ini apa? Pelafalannya yang jelas. Maksudnya mengucapkan pelafalan kata-katanya dengan jelas. Oke, itu masuk ke kemampuan berbicara ya. Maksudnya selain yang keluar dari mulut kita, itu apa? Harus percaya diri mungkin. Percaya diri, oke ya. Percaya diri. Terus harus bisa berpikir kritis dan cepat ya. Contoh realnya apa? Contoh realnya adalah ketika misalnya ada di acara itu, misalnya ada yang belum datang, misalnya yang memberikan sambutan belum datang, itu biasanya kalau MC yang baru banget jadi MC itu akan panik. Aduh ini gimana ya, si ininya nggak akan datang, terus saya harus ngomong apa. Aduh gimana ya, ini ternyata ada sebuah class, kata panitia, tolong di delay dulu, biasanya gitu kan. Kalau misalnya yang MC, kita, kalau yang profesional ya, kalau yang benar-benar profesional, itu di depan itu bakalan ada semacam prompter, kalau kalian tahu prompter, dan itu diisinya oleh timer. Misalnya 7 menit buat MC ngomong, ya. 7 menit buat MC ngomong. Ini biasanya di MC informal ya, di acara-acara informal. Kita diberikan waktu untuk bagaimana caranya agar 7 menit itu nggak kosong. Nah, kita harus benar-benar punya kemampuan berpikir itu. Kayak misalnya lihat apa, itu dijadiin bahan konten omongan, itu juga bisa. Jadi benar-benar harus punya kemampuan untuk berpikir gitu ya. Kalau informal biasanya seperti itu. Kalau formal itu kita cuman patokannya rundown saja, cue card saja. Oke, langsung kita ke yang intinya. Karena kita lagi ngebahas tentang lomba MC, jadi kita bakalan fokus di apa ya, di preparation-nya apa saja yang harus kalian ketahui. Oke, yang pertama tentu kemampuan berbicaranya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya kasih clue-nya aja dulu ya. Clue-nya adalah yang pertama intonasi, kedua artikulasi, yang pertama itu vokal. Kedua, intonasi, artikulasi, kemudian speed. Nah, ini yang harus kalian benar-benar ketahui dan kuasai banget ya ketika menjadi seorang MC. Ini tuh modal dasarnya banget untuk menjadi seorang MC. Vokal, ada yang tahu nggak vokal di sini? Kok kalian harus memiliki kemampuan vokal? Vokal seperti apa? Ada yang tahu nggak? Gak apa-apa, salah juga nggak ada yang salah kok. Itu Kak, kayak tinggi atau rendahnya nada itu termasuk apa ya? Itu masuknya ke intonasi ya. Ini saya sekalian aja, tinggi rendahnya nada. Oh, vokal itu kayak mungkin yang Makanya. tata caranya harus kayak jelas A, I, U, E, O-nya itu bukan? Nah, kalau itu artikulasi. Oh iya. jelas gitu ya. Kalau vokal itu lebih ke gini ya teman-teman.
menjadi seorang MC itu kan pasti dihadapkan dengan berbagai macam acara ya. Dan kalau saya pribadi membagi acara itu menjadi 4. Kalian tulis di sini aja. Ada acara protokol, ada acara formal, ada acara semi formal, ada acara semi formal dan ada acara informal atau non formal ya. Nah, dalam masing-masing acara ini teknik vokal yang digunakan atau mungkin suara yang kita gunakan itu juga berbeda. Nah, jadi ini dari 1 sampai 4 tingkatannya. Yang pertama itu yang paling baku, yang paling formal, protokol. Protokol itu dia contohnya adalah ketika upacara ya, entah itu upacara bendera misalnya kan ada protokol, itu kan benar-benar formal banget, baku banget, nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya di skrip itu, ya itu yang dibaca. Kayak misalnya pembacaan undang-undang, pembacaan janji siswa, ikrar pelajar ya kalau di upacara. Nah itu adalah juga memiliki vokal yang unik, nggak unik sih, maksudnya vokal sendiri yang nggak dipakai di acara lain. Kayak misalkan pembina upacara, itu kan beda sekali. Teman-teman kayaknya udah tahu ya kalau misalnya upacara seperti apa. Upacaranya coba lihat yang upacara 17 Agustus di Istana Presiden dan lain-lain. Nah, itu adalah protokol. Atau mungkin kemarin di acara pembukaan Asian Games atau para games ya kalau misalnya teman-teman tahu, itu juga pakai protokol untuk di awalnya. Sebelum menaikkan bendera itu pakai protokol. Jadi lebih rendah. Protokol ini si patokan mencari nadanya, patokan nadanya itu yang paling rendah di antara jenis acara yang lain. Jadi kalau misalnya cowok itu di bass, kalau misalnya cewek itu di tenor. Cewek itu di tenor. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Mas, gimana sih caranya kita mengetahui nada kita, vokal kita ada di mana gitu ya. Nah, kalau saya tips buat teman-teman, buat ngeluarin suara yang enak, yang suara yang benar-benar lagi baku atau mungkin lagi formal, teman-teman coba berdorong ya, dorong entah itu dorong meja, dorong tembok yang pasti nggak akan bergerak gitu. Jadi teman-teman rasakan tekanannya sampai terus teman-teman tuh kayak agak nggak teriak sih, lebih ke ngomong tapi kenceng ya, kayak gitu ya, kayak gitu, gitu. Nah itu sampai keluar kayak nya itu sampai gitu lah, sampai Nah itu ulang-ulang terus. Nah nanti teman-teman bakal tahu ternyata vokal teman-teman itu ada di situ. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya di protokol itu kan ngambil nada dasar yang rendah. Misalnya apa ya? Upacara pengibaran bendera merah putih. Misalnya gitu ya, hari Senin 17 Agustus tahun 2022 akan segera dilaksanakan. Jadi benar-benar paling rendah di antara yang lain. Tapi protokol ini sangat jarang ya, sangat jarang untuk digunakan. It's just for your knowledge ya, untuk pengetahuan aja. Kemudian nah, formal. Ini formal paling banyak di antara yang lain ya, karena setiap acara itu pasti ada formalnya dulu. Meskipun nanti dari tengah sampai akhir acara itu informal ya. Nah, formal ini sama ngambil nada dasarnya di yang rendah juga. Di yang rendah. Dan ini tapi nggak serendah protokol. Kalau protokol itu ada yang di ayun-ayunnya kan, kayak misalnya ada upacara pengibaran bendera merah putih, ada merah putih. Tapi kalau formal nggak seperti itu. Kalau formal, kita tetap kalau cowok di bass, kalau cewek juga di tenor, tetapi lebih variatif gitu sih, nada suaranya lebih ada naik turunnya, jadi nggak terlalu flat. Seperti misalnya seperti ini. Baik, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada mahasiswa baru Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat datang di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Pada hari ini, hari Sabtu 13 Agustus tahun 2022, kita akan melaksanakan PKKMB, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu kan lebih ada lebih ada naik turunnya dan lebih cepat. Biasanya kalau formal nggak selambat yang di protokol. Nanti mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri ya di rumah. Kemudian untuk formal sendiri, selain ngambil nada dasarnya di tengah, kita juga ngambil nada dasarnya di bawah atau rendah. Kita juga menggunakan trik yang namanya
gini loh, kayak kalau misalnya teman-teman pernah latihan public speaking pasti tahu ya, kayak untuk pemanasan itu kayak I, U, E, O, itu kayak latihan nyanyi, tapi sebenarnya ini latihan speaking juga. Nah, itu teman-teman cobain, misal 5 menit sehari, itu nggak apa-apa, sampai benar-benar jelas I, U, E, O, itu sampai benar-benar jelas. Karena ini penting banget untuk teman-teman kuasai ya. Nah, kemudian semi formal. Nah, semi formal ini seperti apa? Kalau semi formal itu dalam artian teman-teman diberi kebebasan untuk berekspresi, diberi kebebasan untuk membawakan acara sesuai dengan stylenya teman-teman. Kalau formal ini kan memang udah diminta panitia ya biasanya. Kalau formal itu nanti tolong gini-gini, terus sambut ini dan lain-lain, itu udah ada standar bakunya lah, dengan secara tidak langsung biasanya untuk memposisikan sebagai MC formal itulah ya gitu-gitu aja gitu di setiap acara. Nah, kalau semi formal ini lebih ke tergantung stylenya kalian, stylenya seperti apa. Kalau semi formal biasanya seperti itu. Kalau semi formal biasanya dibagi jadi dua, rata-rata ya. Di bagian pertama itu formal dulu, formal, kemudian dari tengah sampai akhir itu baru yang semi formalnya. Dalam artian apa? Nah, biasanya kalau di acara itu dibagikan ada pembukaan, isi, penutup, sampai dengan si sambutan-sambutan itu formal. Nah, setelah sambutan masuk di acaranya baru semi formal. Jadi agak perpaduan gitu. Nah, untuk cara vokalnya seperti apa? Nah, untuk vokal di sini cowok itu bisa di bass, bisa di alto. Dalam artian sedikit lebih tinggi dari yang formal. Kalau cewek tetap di alto atau mungkin bisa di sopran. Tapi sopran jarang sekali ya kalau sopran, karena biasanya kalau sopran tuh di informal banget yang cempreng banget gitu ya. Nah, contohnya seperti apa gitu ya? Contoh semi formal tuh biasanya bisa diidentifikasi dari kata-kata yang MC itu keluarkan. Jadi nggak benar-benar baku, tapi semacam ada daily conversation-nya. Kayak misalnya lagi MC nih, partneran berdua. Terus si MC ini saling tanya, Mbak, ngomong-ngomong, Mbak ini kok pakai make up-nya bagus banget ya, sebenarnya pakai produk apa sih? Nah, itu kan udah agak ada apa ya, naik turunnya, udah ada ekspresifnya, lebih ekspresif, kayak misalnya, Mbak ini ngomong-ngomong kita pakai seragam lagi ngapain nih? Sebenarnya kita lagi ada di acara apa? Nah, itu kan kayak apa? Itu kan ada lebih tinggi lagi ya, lebih apa ya, lebih bervariasi lagi sih tingkatan nadanya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya formal, jarang sekali kayak, baik kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Nah, itu kan nggak seperti itu kalau formal. Jadi udah tertanam ya kalau misalnya ngambil nada itu dari mana. Kalau misalnya informal. Nah, kalau informal ini lebih ke acara kayak misalnya podcast yang benar-benar santai, atau enggak mungkin acara yang benar-benar itu enggak ada purpose khususnya, kayak benar-benar buat entertain aja, benar-benar buat hiburan aja. Contohnya apa? Contohnya pas pensi. Gitu ya, kalau biasanya saya pas pensi atau pas acara live music atau mungkin acara semacam itulah ya, itu kan lebih ekspresif lagi, gerak kita bisa lebih kemana-mana, bisa lebih petakilan kalau bahasa sekarang ya. Ya misalnya, halo 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 selamat malam nih semuanya, apa kabarnya? Nah semuanya ya, ngomong-ngomong kita udah ada di Cafe Bento UNS. Nah lagi ngapain kita? Kita lagi mau ada acara bla 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 bla. Jadi lebih geraknya lebih luas gitu, kayak lebih, dan bahasanya juga nggak bahasa yang baku, bahasanya bahasa kita sehari-hari, kayak hei kamu remaja gabut misalnya, remaja gabut lagi ngapain di sini, malam mingguan kah? Nah daripada kamu malam mingguan aja, mending kita ikutin ini. Nah itu kan lebih ini ya, lebih ekspresif gitu, kelihatannya lebih ekspresif. Nanti kita cobain ya, Ya, kalau informal jarang juga sih saya biasanya. Ya, informal ya nggak ada acara khusus gitu. Nah kemudian intonasi ya, intonasi itu benar ada tinggi rendah nada, kemudian penekanan dan lain-lain. Tinggi rendahnya nada
seperti apa Mas misalnya. Tinggi rendahnya nada itu sebenarnya range nadanya itu enggak dari do sampai do lagi. Biasanya cuma kita ngambil 2 sampai 3 nada aja sebenarnya. Kayak misalnya lagi ngomong, ini kan saya bernada ya. Ini kan saya bernada ya. Ini kalau misalnya ada spektrumnya kayak ini kan saya lagi ngomong ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Jadi nggak harus benar-benar kelihatan si range nadanya nggak harus, tetapi ada variasinya. Nggak kayak gini. Ini kan saya lagi ngomong ya, tapi ya kayak gini ini nggak enak karena nggak ada nadanya. Nah, sebenarnya itu masih ada nadanya, cuman ya kurang lebih perbedaannya seperti itu. Kemudian penekanan. Nah, beberapa kalimat atau beberapa kata yang harus ditekankan di MC. Kalau misalnya kalian jam terbangnya udah lumayan banyak, itu akan datang dengan sendirinya. Maksudnya kalian nggak harus dibuletin gitu ya, kayak aduh ini saya nanti harus ditekan di kata ini atau saya harus ditekan di kalimat ini, itu nggak harus. Jadi udah auto di style aja gitu, kayak oh ya udah gitu, nggak usah dipikirin lagi karena udah langsung penekanan. Contohnya apa? Misalnya nanti kita praktek aja ya sekarang habis ini. Misalnya bentar. Oh, ini. Selamat datang dalam acara webinar nasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B, lantai 3. Coba saya minta, mumpung sedikitan ya, kayaknya semua bisa coba. Coba Adelia ya, Adelia coba baca yang kalimat ini, tapi dengan ada intonasi, dengan ada penekanan, acaranya formal. Coba. Halo? Halo Kak, tadi habis udah ke kamar mandi. Gimana? Oke. Ini coba baca kalimat ini, ya, tapi dengan ada intonasinya, ada vokalnya, ada nadanya, ada penekanannya. Ini aja. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B lantai 3. Coba. Ceritanya kamu lagi jadi MC-nya gitu ya? Cuman yang bagian selamat datang itu sampai lantai 3 itu kan? Cuman sekalimat itu aja. Bentar, Formal bentar, ya? Iya, bentar. So, kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Yang lain siap-siap ya, karena semuanya kita coba. Oke, bisa mulai sekarang Kak? Ya, monggo. Oke. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B lantai 3. Gitu Kak, apa kurang? Ya, bagus ya. Tapi nanti kita koreksi sama-sama, kita dengerin yang lain dulu. Coba Hana. Halo Hana. Hana ada nggak? Oke, kita next yang lain dulu aja. Nanda. Halo Nanda. Halo Kak. Coba ya Nanda. Sama ya kalimatnya yang ini. Ya. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B lantai 3. Oke, bagus ya. Sekarang next. Pak, ini Dini mana ya? Dini Aisyah toh? Din? Iya, Mas. Nah, ini for your information ya, teman-teman. Ini adalah Mbak Dini. Mbak Dini ini adik tingkat saya, angkatan 21. Dia partner MC kalau misalnya ada acara. Dan kalau Dini jadi MC, saya moderator. Kalau saya MC, Dini moderator. Dan nanti kita belajar banyak juga dari Mbak Dini. Nanti Dini kamu praktek ini ya, terakhir ya. Ceritanya lagi formal. Terus ada intonasinya, ada vokalnya gitu ya. Oke, Mas.
Oke, coba sekarang siapa ya? Hidayatun Nisa. Halo? Halo, Kak. Oke, halo. Coba Hidayatun Nisa, dipanggilnya apa Nisa toh? Iya, Nisa. Oke, coba baca ini ya. Tapi ya pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Baik, Coba. Kak. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran sorry, Kak. Ulang ya. Oke, santuy. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B lantai 3. Oke, keren ya. Oke, lanjut. R ini siapa? Siva toh? Iya, Mas. Saya, Mas. Siapa? Ari, Arin. angkatan 2021. Arin siapa? Ari, Oh, Ari. iya. Ari Sekum toh? Bendum. Oh, Bendum. Oke. Oh, yang Iya, di Sekum apa? Siapa ya? Oh, Agatha itu beda ya. Oke, Ari, Iya. coba Ari. Iya. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B, lantai 3. Oke, bagus. Mana ini tadi? Hana. Halo Hana, terakhir ya. Hana. Udah nyambung belum Hana? Oke, kayaknya belum nyambung. Ini udah semua ya? Selain saya sama Mbak Dini ya? Sudah, Kak. Oke, Din. Coba kamu, Din. Ceritanya lagi formal. Baca ini aja. Kita dengerin sama-sama ya. Oke. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula FKIP Gedung B lantai 3. Nah, gitu ya. Tangan online. Ya, jadi udah ada gitu ya si penekanannya udah ada. Terus pemenggalan kata, kalian sebagai seorang MC nanti nggak akan dipenggal sama panitianya. Jadi kalian yang harus memenggal sendiri. Misalnya gini, selamat datang, ini kan selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran. Kita kasih penggalan di sini. Bertempat di Aula FKIP Gedung B. Misalnya dipenggal lagi, lantai 3. Nah, kayak gini. Jadi udah ada pemanggilan katanya. Karena ini acara formal, jadi lebih rendah lagi ya si suaranya. Jadi misalnya, selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gedung B lantai 3. Nah, itu udah ada udah ada pemenggalannya di situ. Jadi jangan sampai salah menggal. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran bertempat di. Nah, itu kan salah pemenggalan ya. Selamat datang dalam acara webinar internasional perkantoran. Nah, itu udah nggak enak didengar gitu ya. Jadi pemenggalan kata kalian harus kuasai. Kira-kira di mana nih saya menggal kata. Nah, kemudian karena ini adalah acara formal, jadi nggak usah cepet-cepet kayak tadi Mbak Dini ya. Slow aja, karena memang kalau formal yang diutamakan itu kenyamanan si pesertanya mendengarkan gitu, bukan informatif atau enggaknya. Sebenarnya informatif harus ya, tapi lebih diutamakan bagaimana seni bervokal kita dalam bermaster of ceremony. Oke, gitu ya. Kemudian artikulasi yang jelas. Nah, artikulasi ini entah itu mau huruf vokal, ini kok jadi 1 ya, harusnya 3 ya. Artikulasi yang jelas. Artikulasi ini kejelasan seorang MC atau seseorang gitu ya dalam mengucapkan entah itu kalimat huruf vokal. Vokal ini huruf hidup ya. Ini mah udah tahu lah ya. Terus konsonan, huruf mati. Ya huruf vokal a i u e o, huruf mati ya selain a i u e o, berarti kan. Nah, kenapa harus jelas? Karena beberapa yang kata di dalam bahasa Indonesia, even itu bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris ya, kalau misalnya kita tidak jelas
menekan atau mungkin tidak jelas mengucapkan sebuah kata, itu pasti akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Contohnya kata apa? Kalau dalam bahasa Inggris ada kata event dan event. Nah, ini kadang yang masyarakat Indonesia khususnya masih suka kebalik-balik gitu ya. Kayak selamat datang di event webinar, itu salah ya, karena event itu artinya bahkan. Artinya ya bahkan, kalau misalnya acara itu event. Nah, itu pentingnya artikulasi atau pengucapan yang jelas itu seperti itu. Jangan sampai ketika kalian nanti jadi MC, terus ngomong event, jadi event. Itu udah jelas salah ya. Ya kayak gitulah, itu contoh kecilnya aja. Jadi memang harus dibiasakan untuk mengucapkan sebuah huruf dengan jelas. Nah, caranya seperti apa ya? Seperti tadi, kalau misalnya teman-teman lagi gabut, lagi ada waktu luang, bisa a i u e o atau mungkin tongue twister. Kalau teman-teman tahu ya, tongue twister itu kayak laleur mapai are, kalau di saya gitu kan, laleur mapai are, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Itu juga membantu teman-teman dalam mengucapkan kata dengan jelas. Kayak gitu. Terus misalnya masih dalam kalimat ini ya, ini harus benar-benar diucapkan dengan jelas. Selamat datang. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini ya, mulut itu lebih berekspresif gitu ya. Selamat datang, jadi lebih terbuka lebar daripada selamat datang dalam acara. Jadi ininya juga main, si rahang kalian juga main. Ya, Mbak Dini ya? Iya, Mas Asmi. Jadi jangan sampai ngomong tapi rahangnya nggak ikutan gerak gitu. Itu akan mempersulit untuk memperjelas sebuah kalimat atau sebuah kata. Jadi mending let it flow aja. Kemudian yang terakhir itu speed. Speed ini kecepatan. Kalau kecepatan kaitannya sama apa coba? Kalau kecepatan biasanya kaitannya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Kalau kecepatan biasanya kaitannya dengan apa? Dengan ini ya Kak, kecepatan membaca teksnya mungkin. Nah, kecepatan membaca teks itu biasanya berkaitan dengan apa? Tempo, Mas. Oke. Kalau kecepatan ya itu kaitannya sama waktu gitu. Jadi misalnya waktunya mepet tapi kalimatnya banyak ya, itu biasanya lebih cepat. Tetapi kalau misalnya kalimatnya banyak terus waktunya juga banyak, itu nggak akan ikut jadi cepat. Tapi kalau misalnya kalimatnya banyak dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang terbatas, itu kita akan lebih mempercepat si pembacaan skripnya. Kayak misalnya di dalam lomba MC kan itu hanya sampai 5 menit. Nah, berarti kalau misalnya skrip kalian panjang, kalian membacanya itu akan lebih cepat. Kalau misalnya skripnya sedikit dalam waktu yang cenderung lebih lama, itu juga kalian akan lebih lambat. Dan ini juga disesuaikan dengan jenis acara apa. Kalau misalnya formal ya, secepat-cepatnya formal yang nggak akan terlalu cepat. Secepat-cepatnya protokol ya gitu aja gitu ya. Jadi memang ini yang harus dikomunikasikan, misalnya nanti kalian MC terus ada panitianya, ini kalian harus tahu, Mas, tanya aja, Mas, ini nanti untuk bridging di acara ini berapa menit ya, Mas, ini untuk ininya berapa menit ya. Tapi biasanya enggak seperti itu, itu dibebaskan ke kalian. Tapi kalian harus menentukan sendiri untuk cepat atau enggaknya. Mungkin Mbak Dini mau nambahin sesuatu enggak dari kemampuan berbicara yang harus dimiliki seorang MC? Kayaknya belum ada sih, Mas Asmi. Oke. Ya kalau Mbak Dini ini tipe suaranya tipe suara voice over ya. Kalau saya agak gimana gitu kalau voice over, karena memang basic saya justru di siaran ya, jadi
agak kurang di voice over, tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa juga di voice over. Tapi ya kalau dibandingkan dengan Mbak Dini, lebih bagus Mbak Dini. Kayak gitu. Nah, itulah satu lagi ya, itu yang penting. Teman-teman kenali jenis suara teman-teman cocoknya di mana. Gitu. Kalau misalnya teman-teman cocoknya di siaran, di podcast misalnya, ya berarti itunya jenis. Kalau saya biasanya mengklasifikasikan seperti itu. Oh, suara saya suara siaran, oh suara saya itu suara announcer gitu. Kalau misalnya, oh suara Mbak Dini itu cocok di voice over, cocok di MC formal. Kalau misalnya Mbak Dini coba membawakan acara informal, itu nggak akan nggak akan mungkin bukan nggak akan senyaman formal, tapi karena Mbak Dini ini si figurnya udah bener-bener formal gitu ya, udah bener-bener voice over-nya benar-benar suara yang lambat, yang halus, yang jelas, kayak gitu. Jadi teman-teman temukan, teman-teman sebenarnya ada di mana selain MC ini. Karena biasanya kalau teman-teman udah menemukan satu aja jenis suara teman-teman cocok di mana, itu yang lain akan menyesuaikan. Kayak gitu. Dari sini ada yang ingin ditanyain nggak? Sebentar, Ibu, saya nelfon. Halo? Kan aja sekedar menuju mana? Ya. Oke, ada yang ditanyain nggak? Atau mau langsung gimana, Hidayat? Hidayat. Ini ya, Kak, belum ada. Oke, kita langsung break out ke persiapan lombanya ya, biar nggak terlalu full materi banget. Skripnya udah dibuat belum? Atau udah ada gambaran belum kalian? Baru nyicil sih, belum selesai secara sempurna. Baru nggak apa-apa ya. pembukaan. Nah, ini udah kelihatan ya skrip saya ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, mungkin dari kalian bertanya ya, ini kok si Mas Azmi ada bahasa Inggrisnya, kok ada ininya, padahal di ketentuan pakai bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya gini ya, dalam ikutan lomba, karena ini bukan acara yang teman-teman benar-benar jadi MC, tapi ini adalah bagaimana kalian bisa memaksimalkan potensi apa yang kalian miliki. Jadi, hal-hal yang menurut kalian out of the box itu bisa dimasukin ke lomba. Misalnya kalian punya skill editing, kalian edit yang bagus. Misalnya kalau kalian punya skill bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris yang bisa menunjukkan, oh ini MC-nya berbeda nih dengan orang lain. Karena kalau lomba, itu kan logikanya kita bersaing bukan untuk menjadi bisa. Gitu ya. Kita bersaing itu untuk menjadi juara gitu. Jadi harus punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan peserta yang lain. Entah itu misalnya teman-teman bisa nyanyi, tiba-tiba di lomba speech nanti teman-teman nyanyi, misalnya itu nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman punya skill apapun, itu dimasukin ke lomba apapun, itu bisa. Nah, kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya untuk attention dari jurinya ya, menarik perhatian dari jurinya. Oh ini berbeda nih, bisa nih di-consider untuk menjadi 3 besar misalnya. Jadi kalau strategi saya tiap lomba itu seperti itu. Kalau kalian misalnya ikutan lomba, hanya ikutan lomba saja, tetapi tanpa ada something new di dalamnya, yaitu orang lain pun bisa gitu. Jadi temukan apa yang menarik dalam diri kalian. Nah terus untuk lomba MC sendiri, kita harus apapun itu lombanya, cek dulu buku panduannya, apakah ada ketentuan yang spesifik atau tidak. Biasanya kalau misalnya yang spesifik itu kayak lomba paper gitu ya, lomba esai, harus fontnya ini, pakai margin sekian, terus bagiannya ini, itu benar-benar spesifik. Tapi kalau kemarin saya lihat di guidebook-nya ini kan tidak spesifik, dalam artian ya lomba MC ditujukan oleh ini, ketentuan videonya seperti ini. Jadi kan tidak ada hal yang spesifik. Jadi kita lebih bisa bereksplor gitu ya, lebih bisa mengeksplorasi apa yang akan kita tampilkan. Nah, kalau saya ini ya seperti yang saya bilang, dibagi menjadi 3, pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan, biasanya kalau saya say hi dulu gitu ya, say hi dulu ke audiens,
kayak selamat datang, selamat bergabung, atau selamat apapun itulah, yang penting kita take attention dulu buat audiens kita. Ini sampai sini pembukaan, sampai sini. Nah, ini pembukaan semua sebenarnya. Nah, ini sampai sini itu pembukaan. Dimulai dari salam sampai dengan sambutan-sambutan, itu pembukaan. Ya, karena ini diproyeksikan untuk 5 menit ya, jadi ya hanya segini. Kemudian isinya mana? Isinya sebenarnya cuma seperti segini doang. Nah, ini isi. Cuma 2 paragraf. Terus ini adalah penutup. Terus kalau kalian nanya, Mas, kok pembukaan lebih besar dari isi sih, gitu kan lah. Ini kan namanya lomba ya, teman-teman. Jadi isinya pasti template. Setiap orang isinya, kalau misalnya pakai template MC, itu pasti ada, izinkan saya untuk membacakan susunan acara, diawali dengan ini, dilanjutkan dengan ini, dilanjutkan dengan itu, atau enggak, mungkin puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sholawat serta salam, itu basic sekali. Itu memang kalau misalnya kita nge-MC beneran, ya itu harus ada. Tetapi karena ini lomba, karena ini kompetisi, teman-teman harus berpikir bagaimana caranya agar teman-teman bisa menang. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lengkap kalau misalnya lomba, tetapi bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Misalnya seperti apa? Misalnya gini, ini kalau saya bacakan ya, nanti juga saya pakai cue card dalam lombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to the Faculty of Teacher Training and Education 11 Maret University Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Indonesia. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that the second international seminar blah 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 will begin in the second on the Sunday, 2nd August of 2022. Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa seminar internasional matematika bla 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 akan dimulai sesaat lagi, hari Minggu 2 Agustus 2022. Nah, jadi seperti itu, kalau konsepan saya seperti itu, dan ini terbukti ya, ini terbukti ketika saya kemarin ikut lomba MC di Universitas Lampung. Yang lain tuh hanya standar ya, standar MC lah seperti apa gitu kan. Tapi ketika saya membawakan dengan sistem yang seperti ini, dengan kalau waktu itu ala-ala Asian Games ceritanya, ada musiknya, ada ininya, and at the end of the day kan alhamdulillah menang gitu kan, alhamdulillah menang. Dan ya, ini patut dicoba untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya bagus, saya sarankan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya basic nyanyi, nggak apa-apa, di sela-sela dikasih nyanyi atau dikasih apa, itu juga akan membuat teman-teman itu berbeda dengan orang lain. Lebih baik sedikit lebih baik daripada orang lain dibandingkan sedikit berbeda gitu ya. Jadi gimana ya? Lebih baik gitu, tapi berbeda it's okay. Gitu ya. Jadi kalau dari saya sih gitu. Kalau untuk template ya gitu-gitu aja. Terus ya, ini nih sekalian terakhir dalam kalian membuat skrip atau dalam MC, ada beberapa kata yang harus dihindari. Ini saya juga suka kayak not responding lagi. Bentar ya. Saya suka kasih tahu ke adik-adik saya, ke Mbak Dini dan teman-temannya, kalau nge-MC coba hindari atau harus dihindari kata-kata seperti itu. Bentar. Oke. Yang pertama adalah hindari kata selaku atau sebagai. Ini harus dihindari. Misalnya kalau selaku sebagai itu biasanya ada di penghormatan ya, kayak misalnya yang kami hormati, yang terhormat, dan lain-lain. Nah, format yang benar itu adalah jabatannya dulu, baru namanya. Ya, ini yang benar. Ini gimana ya? Ini cara nyoret gini nih. Set. Coret. Oke. Jadi yang format yang benar, yang formal, yang bagus itu jabatannya dulu, baru namanya. Seperti misalnya,
Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Dr. Heri Sawiji, MPD. Jadi jabatannya dulu, atau misalnya yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Dr. Mardiana, MSI. Jadi jangan kebalik, jangan malah namanya dulu baru jabatannya. Kayak yang terhormat Bapak Dr. Heri Sawiji, MPD, selaku Ketua Program Studi atau sebagai Ketua Program Studi. Itu teman-teman hindari ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau, cuman kalau saya itu big no kalau misalnya namanya dulu baru jabatannya. Jadi jabatannya dulu baru namanya. Terus hindari juga kata mana ya ini? Ya kata jadi kata numbering. Numbering maksudnya apa? Kayak misalnya biasanya ini dalam penyebutan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat itu jangan. Ya. Jadi lebih baik diganti. Saya itu. Oke. Numbering ya. Yang pakai angka, tapi lebih baik diganti dengan kata diawali, dilanjutkan dengan cara selanjutnya diakhiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Baik hadirin yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kalau acara selanjutnya ini juga jarang sih ya. Terus selanjutnya acara ini. Nah, jadi lebih baik seperti ini. Jangan izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua susunan acara. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologi dari pesertanya. Misalnya sampai acara ke-8 adalah penampilan ini, acara ke-9 ini, acara 10 penutup. Jadi kesannya, wih anjir banyak banget ya acaranya, ini pasti pulangnya lama gitu. Nah, itu juga kalau misalnya kayak gitu lebih mempengaruhi psikologi si pesertanya gitu. Jadi lebih baik diganti dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oke. Kemudian ketika di inti acara jangan pernah menggunakan menginjak acara selanjutnya ya, itu jangan. Ganti dengan kata acara selanjutnya atau mungkin kemudian ya pokoknya jangan kata menginjak, karena menginjak gitu kan, kayak apa sih kok acara diinjak-injak gitu. Oke. Terus untuk untuk performance-nya nanti juga kalau ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang biasanya agak menjadi bingung ya ketika acara offline dan online. Misalnya seperti ini. Kalau acara offline itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Nah, ketika online misalnya, itu kok hadirin mohon berdiri, jadinya harusnya apa Mas? Nah, itu bisa diganti dengan hadirin dipersilakan untuk berada di posisi yang sesuai, atau hadirin bisa misalnya gini ya, ketika online acara selanjutnya ya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk menyimak dengan seksama, atau bernyanyi dengan seksama, atau mungkin bisa pokoknya intinya hadirin diharapkan untuk duduk gitu ya, duduk dengan posisi yang menyesuaikan. Pokoknya ada transisi seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kemudian untuk di penekanan di kalimatnya, ini saya tampilkan lagi. Ini saya masih di Word ya, padahal saya udah nulis dari tadi loh.
Iya, Kak. Maaf. Kalian nggak bilang sih. Ini udah kelihatan ya PPT ya? Udah. Oke, nah intinya ini saya tadi padahal nulis dari ini loh, dari tadi loh. Nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya ini ingat-ingat aja. Terus juga sekarang kita beralih ke Word lagi ya. Nanti ketika jadi MC, kalian harus ada semangat di beberapa part. Kayak misalnya di sini. Kalau ini sampai bawah kan ya flat-flat aja. Nah, terus misalnya ada performance. Nah, ini nanti kalian bisa buat ya di skrip kalian kayak menampilkan apa. Nah, jadi nanti misalnya di sini. Nah, ini part yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar powerful-nya. Misalnya kayak gini. Ladies and gentlemen, we are proud to present you the Indonesian traditional dance Tari Gambyong Pareano, performed by unit pengembangan kesenian daerah Universitas 11 Maret. Terus bahasa Indonesianya, hadirin yang berbahagia, dengan bangga kami persembahkan. Inilah tari tradisional Indonesia, Tari Gambyong Pareano, yang akan dibawakan oleh unit pengembangan daerah Universitas 11 Maret. Selamat menyaksikan. Nah, itu jadi ada powerful-nya, ada apa ya? Ada semacam kenaikannya. Kalau misalnya kan sampai di sini, hadirin yang berbahagia, itulah sambutan dari Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHMU. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga kami mempersembahkan. Nah, itu udah mulai powerful lagi di situ. Jadi beberapa part memang harus di highlight, memang harus kalian tekan supaya apa? Supaya kerasa oh kalian ini bangga gitu. Oh, kalian ini acara ini berarti mau menampilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kayak gitu. Dan selain di tengah-tengah, biasanya juga ada di akhir. Nah, di sini. Di sini. It has been an honor to have your presence. See you in the 3rd International Seminar of Mathematics and Mathematics Education in Malaysia 2024. Itu kan kayak lebih semangat gitu, lebih powerful. Suatu kehormatan atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di acara Seminar Internasional Matematika dan Pendidikan Matematika ketiga 2024 di Malaysia. Jadi pokoknya agak naik gitu. Pasti teman-teman udah ngerti lah ya. Jadi nggak flat, tapi agak naik di beberapa part. Kayak gitu. Sampai sekarang ada yang ditanyain nggak? Ini udah mau beres soal. Aku mau tanya deh, Mas. Boleh. Sebenarnya kalau misalkan webinar itu, MC-nya tuh lebih ke seformal itu atau ke semi formal, Mas? Oke. Ini tergantung ya. Tergantung kalian, karena ini di buku panduan juga nggak ada ketentuan harus formal atau semi formal. Cuman biasanya saya kalau lomba itu cari aman ya, cari aman itu di formal biasanya. Karena kalau semi formal ketika lomba itu kita nggak ada interaksi sama audiens. Ngerti nggak Dini? Kalau misalnya ada audiens kan kita enak ya kalau misalnya mau nanya apapun gitu ya, enak gitu kalau ada audiens. Tapi kalau nggak ada, kita mau nanya apa gitu. Kalau semi formal kan kayak misalnya, baik Bapak Ibu, bagaimana istirahatnya? Apakah sudah cukup? Apakah sudah makan? Apakah sudah siap untuk kembali beraktivitas dalam acara seminar kali ini? Ya, baik kalau sudah siap, kita akan mulai sesaat lagi. Itu kan semi formal ya. Jadi ada interaksinya. Tapi kalau misalnya ketika di take, masa kita mau kayak gitu? Gitu kan. Jadi cari amannya lebih baik di formal. Kalau saya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya style teman-teman lebih ke informal atau semi formal, itu nggak masalah. Jadi kamu udah bikin skrip belum? Belum, Mas, masih cari referensi gitu aku. Oke. Aku mau take nanti pas habis podcast soalnya. Barangkali mau bareng. Biar propertinya ada. Selasa sore berarti, Mas. Aku punya speech juga mau pas podcast, MC juga mau pas podcast. Biar langsung sekalian gitu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman?
Atau Dini deh, mau nambahin sesuatu nggak nih buat adik-adiknya? Atau tips dari Dini mungkin yang belum saya sampaikan? Kalau dari aku sih, kalau dulu itu emang suka niru-niruin gitu loh, Mas. Misalkan ada orang yang baca berita gitu, aku suka niru-niruin. Terus kalau misalkan upacara gitu, misalkan upacara pengibaran bendera merah putih gitu, suka niru-niruin gitu. Atau ada iklan juga suka ditiruin aja, biar variasi nadanya itu lebih banyak gitu sih, Mas, kalau dari aku. Nah, itu ya. Jadi misalnya kalau ada iklan atau mungkin ada apa ya, kayak di Spotify ada voice over dan lain-lain, itu teman-teman nggak apa-apa, tiruin aja, dan itu bisa menambah variasi suara teman-teman juga. Karena saya juga dulu sering kayak gitu, niru-niruin orang, dan itu sah-sah aja. Cuman ada yang mau ditanyain nggak dari kalian semua? Oh iya, Mas, mau tanya lagi. Oke. Kalau misalkan yang formal itu untuk ekspresi itu kayak lebih terkontrol gitu atau bebas gitu sih, Mas? Atau lebih ekspresif gitu? Ekspresi wajah gitu. Oke, kalau ekspresi wajah dalam acara formal, dan acara formal kembali lagi saya ucapkan ya, kalau misalnya acara formal itu biasanya dari awal sampai setengah itu formal, sampai beres sambutan itu udah nggak formal. Jadi kalau kontrol ekspresi wajah itu tetap dikontrol, tetap senyum, jangan sampai gara-gara nadanya flat, tapi ekspresinya juga flat, tapi tetap senyum, tetap natap audiens, meskipun kita baca, sesekali kita natap audiens, natap kamera kalau misalnya acaranya hybrid, jadi jangan sampai kameranya di mana, teman-teman natapnya kemana, atau jangan sampai salah plotting. Ya, kalau misalnya di acara-acara seminar internasional itu biasanya kan gede ya di aula dan lain-lain, pasti deg-degan, pasti nervous, tapi jangan sampai nervous itu mengalahkan apa yang kalian sudah persiapkan. Jadi biasanya kalau saya plottingan itu kayak di lakban ya, di bawah, oh berarti saya nanti di sini supaya saya nggak out frame. Ekspresinya juga gimana, kalian coba deh ngaca gitu ya, terus sambil ngomong, kira-kira ekspresi yang tepat buat kalian itu seperti apa. Nah, itu memang sangat works ya. Kalau acara semi formal kan kita lebih bisa berekspresi ya. Kalau misalnya Dini kan udah podcast berkali-kali juga ya, udah paham lah, bisa ketawa-ketawa, bisa ini itu. Tapi kalau misalnya formal itu tetap senyum, harus dikontrol, tapi jangan sampai kelihatan tegang banget atau kelihatan terlalu over di suaranya. Kadang kalau kita terlalu fokus di suara, malah ekspresinya yang nggak ada. Jadi kita terlalu fokus di yang penting suaraku keluar bagus, tapi ekspresinya nggak ada, itu juga agak kurang menarik ya, karena selain dari kemampuan berbicara, ada kemampuan lain yang harus kalian ketahui dalam menjadi seorang MC, seperti appearance itu penampilan, bagaimana bajunya, bagaimana kesesuaiannya, kemudian bagaimana performance kalian, jalan-jalankah atau enggak. Kalau misalnya formal kan enggak ya, misalnya MC biasanya berdiri, tapi kalau formal biasanya cukup cukup berdiri di satu tempat aja, kemudian in frame, out frame, in frame, out frame. Nah, kalau misalnya semi formal itu bisa lebih mengeksplor, bisa tanya-tanya ke audiensnya, bisa tanya-tanya jalan-jalan kemana, nggak jalan-jalan sih, bisa lebih jalan kemana, jalan ke sini, jalan ke sana, itu bisa. Kayak gitu. Apa saya kirimin linknya? Nggak ding, canda link. Nggak usah. Jadi tetap ya, harus dikontrol ekspresinya. Kak, mau tanya. Ya, boleh, silakan. Kalau kayak gitu tuh harus jaga suara nggak sih? Mungkin nggak boleh makan gorengan biar nggak serak gitu. Coba deh, Dini dulu deh, dari Dini dulu, Din. Gimana, Din? Yang jelas jaga kesehatan aja sih, jangan sampai sakit gitu. Dari aku sih. Kalau makanan-makanan sih, it's okay sih kayaknya, Mas. Iya, jadi I love gorengan so much. Ya, jadi ya nggak masalah sih. Yang penting ketika teman-teman mau perform,
Misalnya beberapa jam sebelumnya jangan makan gorengan, tapi nggak usah jadi fobia gorengan gara-gara pengen jaga suara, karena suara tuh berkat alami teman-teman gitu ya. Tapi jangan sampai kalian makan yang berlebihan juga, makan soda, makan alkohol misalnya, dan lain-lain, itu juga nggak bagus ya untuk kerongkongan, untuk tenggorokan. Jadi ya kalau menurut saya, kalau misalnya jaga suara, jangan hanya dijaga aja, tetapi harus diimprove, harus di-upgrade, harus menjadi yang lebih baik lagi. Itu kalian fokus dijaga tapi tidak mengupgrade kemampuan kalian, ya buat apa? Jadi kalau misalnya kan ditanya jangan makan gorengan, jangan makan ini, jangan minum ini, ya enggak juga sih. Ya saya makan aja gitu ya. Asalkan misalnya sejam sebelum itu kita fokus di air putih aja. Kalau saya gitu ya, misalnya kita acara jam 8 pagi, nah dari jam 7-nya itu saya udah nggak makan apa-apa lagi, cukup makan air putih aja, kayak gitu. Minum ya, cukup minum air putih aja, kayak gitu. Biar nggak kesrek-kesrek gitu di tenggorokan. Tapi overall aman-aman aja kalau mau makan apapun itu ya nggak masalah. Gimana? Ada lagi? Ini kalian nanti kalau misalnya nggak dapat KIPK, bisa daftar beasiswa unggulan ya, biar gratis kuliahnya. Gimana, ada lagi? Mungkin ada yang nanya terkait dengan persiapannya, seperti apa? Iya, ini udah dibayarin ya, udah dibayarin sama Prodi. Jadi nanti teman-teman jangan lupa upload Twibbon dan lain-lain. Itu ada di buku panduannya, ada link di situ, ada captionnya, ada lain-lain. Itu dipersiapkan mandiri ya. Nanti juga daftarnya sendiri. Untuk bukti pembayarannya, ini saya kirimin di grup. Itu untuk bukti pembayarannya ya. Gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Dari kalian ada yang interest di bahasa Inggris nggak? Maksudnya kayak public speaking bahasa Inggris, speech gitu, dan lain-lain, ada nggak? Kak, kalau misalnya pronunciation-nya itu masih apa ya? Ini masih belum gimana ya? Gimana? Ini apa kayak pronunciation-nya tuh kayak kurang gitu loh. Itu gimana? Nanti kita bareng-bareng pronunciation-nya yang bagus seperti apa. Kalau misalnya pronunciation itu memang nggak bisa belajar sendiri ya, karena kalau sendiri sebenarnya bisa kayak pakai Google Translate dan lain-lain. Saya juga kalau misalnya ada kata yang benar-benar saya asing, itu saya ya buka Google Translate terus dengerin itu pengucapannya seperti apa. Kalau misalnya yang kata-kata di MC itu biasanya ya, atau di speech gitu ya, itu biasanya yang udah kita ketahui, kayak misalnya ladies and gentlemen, gitu kan, ladies and gentlemen, we would like to inform you that the second international seminar of mathematics pakai S. Nah, kayak saya kayak gitu, mathematics pakai S dan mathematics pakai S, education. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya saya ragu nih di ini nih, di the files. Ini the files atau the field atau apa? Saya buka Google Translate, terus saya dengerin, oh ternyata ini. Dan itu juga sampai ke acara selanjutnya pasti masih ingat. Kayak apa lagi ya? Kayak misalnya ini nih, it's such an honor, kan bukan honor ya, tapi honor, pakai honor. It's such an honor. Jadi kalau misalnya udah biasa ya udah gitu. Terus event ya, bukan event. Terus apa lagi ya? Nah ini nih, kadang-kadang kita salah, ini education. It's not education, it's education pakai J. It's education.
karena kita di pendidikan. Karena nanti teman-teman pasti bakalan banyak ketemu sama kata education. Tapi bukan education, tapi education. Terus ini juga knowledge itu nggak pakai K kalau pronunciation. Jadi knowledge gitu ya. Kalau saya biasanya kayak ngedit seperti ini. Nih, kayak gini, knowledge, kan. Terus ini improving, kayak gitu-gitu loh. Ini workflow saya. Terus ini berarti ini prog gitu ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Ini membantu kok. Jadi kayak tinggal baca improving knowledge through gitu kan. Seenggaknya kita udah tahu ini apa, engineering. Terkesan aneh, tapi memang saya latihan pronunciation kayak gitu. Kayak teknologi berarti apa? Teknologi, science, ini juga education, kayak gitu-gitu aja. Education, science, technology, engineering, and mathematics. Saya kayak gitu. Dulu ini sih ketika masih SD atau SMP lah. Jadi udah ke bawah-bawah sampai gede gitu pronunciation-nya. Kayak gitu. Terus mana lagi ya? Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang aneh kalau di MC. We have arrived with the first speaker. I would like to invite the first moderator. We have Dr. Candidate. Sama aja gitu. Mau coba? Siapa tadi? Nisa mau coba baca salah satu di sini. Coba. Ini aja. Enggak dulu ya. Suaranya ini lagi. Ini aja nih. Oh, oke. Ada yang ditanyain lagi? Atau udah cukup? Karena ini udah sejam lebih ya. Kalau misalnya saya kasih seminar, ini udah hampir 500.000. Canda-canda. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Terkait dengan prepare-nya atau tentang apapun itu, tentang MC khususnya ya, itu silakan. Feel free aja. Ini perlu di-share nggak? Atau kalian udah nyatet sendiri? Kayaknya perlu di-share buat yang nggak join aja deh, Mas. Okay. Di-share aja, Kak. Siapa tahu lupa nanti. Oke. Kalau udah nggak ada, kita dokumentasi C ya, karena dari kemarin kita nggak dokumentasi. Set. Oke. Coba semuanya on cam saya dong. Ayo on cam dulu. Tapi saya kurang cerah di sini. Saya senterin dulu. Ayo Nisa, Adelia. Ini kayak private ya, tapi nggak apa-apa. Ayo Nanda, Nisa, Adelia. Ayo Nanda. Sama Nisa, ayo Nisa. Oke, siap ya? Bentar. Ini kita berapa orang sih? 5 ya? Oke. Saya tuh pengen ada fotonya, tapi pengen ada latar belakangnya juga. Gimana ya? Ini aja deh. Set. Oke, siap ya? 1, 2,
3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. Mana gimana ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga nanti bisa bermanfaat, kurang lebihnya. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang baru juga bagi teman-teman kalau misalnya nanti jadi MC dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, monggo feel free aja. Kita akhiri pertemuan kali ini karena udah sejam lebih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Oke, selamat beristirahat. Izin live ya, Kak. Monggo. Fly me to the moon and let me play among the stars.